Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Puspitasari, NIM 210602110131, kelas Biologi B. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum morfologi tumbuhan dengan indikator daun dan bunga. Baik, langsung saja. Dalam praktikum kali ini saya memiliki 5 jenis tanaman. Yang pertama ada melati putih. Yang kedua ada kembang sepatu. Kemudian yang ketiga ada kamboja. Yang keempat ada jarak tintir. Dan yang terakhir ada bunga mawar. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan kunci determinasi, sebelumnya saya akan membuat diagramnya terlebih dahulu. Karena di sini saya menggunakan 2 macam indikator, yaitu daun dan bunga, jadi di sini saya tuliskan sebagai tanaman. Dalam 5 macam tanaman yang saya punyai tadi, dapat dilihat bahwa perbedaan yang sangat terlihat berada di daunnya, yaitu memiliki daun tunggal dan daun majemuk. Jadi di sini saya tuliskan daun tunggal dan daun majemuk. Kenapa di sini saya tulis angka 1? Karena ini merupakan klasifikasi yang pertama. Dan kenapa saya tuliskan di sini A dan di sini B? Karena dalam klasifikasi ini terdapat 2 karakter. Jadi untuk daun tunggal saya tulis 1A dan untuk daun majemuk saya tulis 1B. Nah, karena dalam tanaman yang saya miliki di sini yang masuk ke dalam kategori daun tunggal, di sini ada 4 jenis tanaman, yaitu ada kamboja, kembang sepatu, melati, dan jarak tintir. Jadi, kita perlu mengklasifikasikannya lagi lebih lanjut. Bisa kita amati atau kita cari apa sih perbedaan dari keempat jenis tanaman ini. Karena yang pertama saya sudah mengklasifikasikan daunnya, jadi di sini saya ingin mengklasifikasi berdasarkan bunganya. Pada bunga jenis tanaman ini, saya mendapati bunganya ada yang tunggal dan ada yang majemuk. Jadi, saya menuliskan di sini 2A bunga tunggal dan 2B bunga majemuk. Untuk 1B di sini, kita sudah menemukan bahwa di antara tumbuhan yang saya miliki tadi hanya ada tanaman mawar. Maka, kita tidak perlu untuk mengklasifikasikannya lagi, karena kita sudah menemukan jenis tanaman di daun majemuk ini. Maka kita langsung saja melanjutkan mengklasifikasi pada 1A ini. Karena tadi sudah kita temukan, klasifikasi lanjutan dari 1A ini adalah bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, dalam kategori bunga tunggal ini masih terdapat tanaman yaitu kamboja dan kembang sepatu. Jadi, kita perlu mengklasifikasikannya lagi hingga kita menemukan 1 jenis tanaman tersebut. Nah, bisa kita amati pada 2 jenis tanaman ini ternyata memiliki perbedaan dalam tepi daunnya, yaitu memiliki tepi daun yang rata dan memiliki tepi daun yang bergerigi. Karena ini merupakan klasifikasi yang ketiga dan memiliki 2 macam perbedaan, jadi bisa kita tulis 3A tepi daun rata dan 3B tepi daun bergerigi. Kemudian kita amati tanaman yang memiliki klasifikasi tersebut. Nah, ternyata pada tepi daun rata ini kita temukan kamboja. Dan pada tepi daun bergerigi ini kita temukan kembang sepatu.
Karena kita sudah menemukan jenis tanamannya, kemudian kita lanjutkan dalam mengklasifikasi 2B ini. Dalam bunga majemuk ini masih terdapat dua jenis tanaman, yaitu melati dan jarak tintir. Bisa kita temukan perbedaannya, yaitu terdapat tanaman yang bertulang menyirip dan bertulang menjari. Kita amati di sini, tanaman yang bertulang menyirip adalah melati, dan tanaman yang bertulang menjari adalah jarak tintir. Karena kita sudah mengetahui karakter-karakter dari tanaman tersebut, dalam diagram ini, langkah yang selanjutnya adalah membuat kunci determinasi. Di sini saya menuliskan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, dan 4B. Nah, di 1A ini terdapat karakter daun tunggal. Jadi, bisa saya tuliskan di sini 1A daun tunggal. Karena pada diagram ini, 1A daun tunggal ini memiliki klasifikasi lanjutan, yaitu ada 2A dan 2B. Jadi, di sini saya tuliskan nomor 2. Artinya, 1A daun tunggal, kemudian klasifikasi selanjutnya adalah ke nomor 2. Kemudian, di sini pada nomor 2 ini terdapat 2A dan 2B. Jadi, di sini ada 2A dan 2B. 2A ini adalah bunga tunggal dan 2B ini bunga majemuk. Kemudian kita bisa lihat pada diagram ini 2A bunga tunggal memiliki klasifikasi lanjutan, yaitu ada 3A dan 3B. Maka dari itu bisa kita tuliskan di sini 2A klasifikasi lanjutannya adalah nomor 3. Nah, untuk 2B ini juga memiliki klasifikasi lanjutan, yaitu 4A dan 4B. Jadi, bisa kita tuliskan 2B di sini bunga majemuk, klasifikasi lanjutannya adalah nomor 4. Nah, untuk nomor 3 ini sendiri terbagi menjadi dua karakter. Ada 3A dan 3B. Jadi di sini kita tuliskan 3A tepi daun rata dan 3B tepi daun bergerigi. Nah, di 3A ini kita sudah menemukan bahwa tepi daun yang rata ini terdapat tanaman Kamboja. Jadi langsung saja kita tuliskan 3A tepi daun rata ada Kamboja. Yang 3B ini, tepi daun bergerigi ini kita temukan tanaman kembang sepatu. Jadi bisa kita tuliskan 3B di sini tepi daun bergerigi ada kembang sepatu. Nah, yang untuk 2B ini kan sudah kita tuliskan ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada dua karakter juga, ada 4A dan 4B. Nah, untuk 4A ini bertulang menyirip. Sudah kita temukan jenis tanamannya yaitu melati. Nah, untuk 4B ini bertulang menjari, yang kita temukan tanamannya adalah jarak tintir. Nah, kemudian kunci determinasi ini kita urutkan sesuai dengan yang sudah kita klasifikasi tadi. Nah, di Kamboja ini bisa kita lihat pada diagram ini, Kamboja memiliki kunci determinasi dari 1A, 2A, dan 3A. Jadi bisa kita tuliskan di sini 1A, 2A, dan 3A. Atau bisa kita lihat dari kunci determinasi yang telah kita buat tadi, yaitu ada 1A daun tunggal, kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 di sini bunga tunggal nomor 3. Nah, nomor 3A ini terdapat tepi daun rata, yaitu Kamboja. Jadi, di sini kita tuliskan daun tunggal, 2A, bunga tunggal, dan 3A tepi daun rata. Nah, untuk kembang sepatu
daun tunggal, kemudian lanjut nomor 2, bunga tunggal, nomor 3, memiliki karakteristik 3B tepi daun bergerigi. Jadi 1A, 2A, dan 3B. Kemudian untuk bunga melati putih. Bunga melati putih di sini ada daun tunggal, bunga majemuk 2B, dan 4A bertulang menyirip. Jadi kita tuliskan 1A, 2B, dan 4A. Nah, untuk jarak tintir di sini ada 1A daun tunggal, 2B bunga majemuk, dan 4B bertulang menjari. Nah, untuk mawar di sini ada 1B karena dalam satu klasifikasian saja kita sudah menemukan jenis tanamannya. Jadi, kita tidak perlu untuk melanjutkan mengklasifikasikannya lagi. Baik, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.